Selamat datang di pembahasan bisnis singkat dan padat yang akan membuka peluang baru untuk Anda. Kali ini, kita akan membahas secara profesional bagaimana waffle crispy pandan bisa menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari, bahkan dari gerobak kecil atau dapur rumah. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengetahui strategi, modal, hingga rahasia penjualan yang membuat jajanan sederhana ini bisa berubah menjadi sumber penghasilan stabil dengan margin tinggi. Semua dijelaskan secara logis, sistematis, dan bisa langsung diterapkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Untuk kamu yang sudah tekan tombol subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Potensi bisnis waffle crispy pandan. Waffle crispy pandan merupakan salah satu inovasi produk kuliner yang sedang naik daun di sektor usaha kaki lima dan rumahan. Ciri khas utamanya terletak pada bentuknya yang tipis, berongga besar seperti jaring, berwarna hijau pandan alami, dan memiliki tekstur renyah di luar namun ringan saat digigit. Kombinasi aroma pandan dengan sensasi gurih manis menjadikan produk ini memiliki nilai jual tinggi serta potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan harian dengan margin keuntungan yang menarik. Dari sisi pasar, produk ini memiliki daya tarik visual yang kuat. Warna hijau lembut dan pola berongganya sangat mudah diidentifikasi di antara jajanan lain. Hal ini mendukung strategi promosi berbasis visual, terutama melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram yang mengandalkan daya tarik tampilan produk. Konsumen cenderung tertarik pada produk dengan bentuk unik yang memberikan pengalaman baru, baik dari segi rasa maupun estetika. Faktor inilah yang membuat waffle crispy pandan memiliki peluang besar untuk menembus pasar kuliner kekinian tanpa harus bersaing langsung dengan jajanan tradisional. Secara ekonomi, produk ini termasuk kategori usaha dengan modal kecil dan perputaran cepat. Produksi dapat dilakukan di ruang terbatas seperti dapur rumah atau kios sederhana di area kuliner. Estimasi kebutuhan peralatan meliputi cetakan waffle elektrik, kompor cadangan jika ingin menggunakan gas, wadah adonan, mixer, spatula, dan rak pendingin. Semua peralatan dapat diperoleh dengan total modal awal berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah. Dengan investasi di bawah 10 juta rupiah, seorang pelaku usaha sudah dapat memulai operasional harian dengan target produksi 300 hingga 400 potong per hari. Dari sudut pandang strategi penjualan, produk ini sangat fleksibel. Ia dapat dijual dalam bentuk stand-alone di pusat kuliner malam, pasar, area kampus, sekolah, atau depan minimarket dengan traffic tinggi. Selain itu, konsep usaha rumahan pun memungkinkan sistem pre-order untuk acara ulang tahun, hampers, atau pemesanan catering ringan. Harga jual per potong dapat dipatok di kisaran Rp12.000 dengan biaya produksi sekitar Rp5.000 yang mencakup bahan baku, kemasan, dan biaya operasional ringan. Dengan margin keuntungan lebih dari 50%, tingkat pengembalian modal relatif cepat, rata-rata antara 3 hingga 4 minggu operasional aktif. Dari sisi branding, waffle crispy pandan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk identitas lokal dengan konsep jajanan modern rasa Nusantara. Sentuhan gula aren cair, kelapa sangrai atau topping keju manis bisa menjadi pembeda yang memperkuat nilai produk di pasar yang kompetitif. Strategi diferensiasi ini sangat efektif karena tetap mempertahankan cita rasa lokal, namun disajikan dengan gaya visual modern. Fenomena naiknya tren street food modern membuka ruang bagi produk seperti waffle crispy pandan untuk berkembang pesat. Data lapangan menunjukkan bahwa jajanan dengan tampilan unik dan harga terjangkau lebih cepat diterima pasar. Produk ini juga memiliki daya tahan produksi yang baik karena bisa disajikan langsung atau dikemas dalam bentuk ready to eat tanpa kehilangan kerenyahannya dalam 2 hingga 3 jam setelah matang. Hal tersebut memberikan keleluasaan dalam pengelolaan stok di lapangan. Waffle crispy pandan bukan sekedar inovasi rasa, tetapi juga inovasi model usaha. Ia memandukan unsur tradisional, modernitas visual, dan efisiensi biaya dalam satu sistem produksi yang sederhana. Dalam konteks bisnis kaki lima, produk ini mewakili tren baru kuliner urban yang berpotensi menciptakan keuntungan stabil dengan modal terbatas, sekaligus membuka peluang kemitraan dan ekspansi di masa depan. Rahasia strategi pemasaran untuk untung maksimal.
Strategi pemasaran untuk waffle crispy pandan berfokus pada 3 poros utama, yaitu tampilan produk yang memikat, arus pelanggan yang stabil, dan konversi transaksi yang tinggi. Setiap poros diterjemahkan menjadi langkah operasional harian sehingga mudah dieksekusi di usaha kaki lima atau rumahan tanpa biaya besar. Identitas visual produk menjadi alat jual utama. Gunakan baki kertas putih dengan logo sederhana dan warna hijau pandan sebagai aksen. Susun 5 waffle melengkung berderet rapih agar pola jaring tampak jelas. Tampilkan rak gantung di depan lampu hangat sehingga pinggir waffle yang kecoklatan terlihat berkilau. Letakkan menu papan kecil dengan 3 paket unggulan yaitu satuan, hemat 3 potong, dan keluarga 5 potong. Hindari teks berlebihan, tulis harga besar dan mudah terbaca. Pengaturan gerobak menentukan arus pelanggan. Tempatkan gerobak di jalur lalu lintas pejalan pada sudut yang menonjol dengan meja etalase setinggi pinggang. Posisikan proses menuang adonan agar terlihat jelas dari depan. Letakkan kipas kecil mengarah ke jalan agar aroma pandan mengalir. Sediakan kotak antrean sederhana berupa penanda lantai sehingga barisan tertata dan orang lewat melihat bukti sosial. Konten video harian menjadi sumber penarik perhatian. Rekam potongan pendek proses cetak, pengangkatan, dan momen waffle digantung. Unggah di 3 kanal yaitu video pendek, cerita harian, dan unggahan grid. Gunakan latar suara konsisten dan tempo cepat. Tambahkan teks singkat berupa ajakan datang di jam promo sore. Simpan rekaman bahan mentah dalam folder agar produksi konten tidak menghambat operasional. Program promosi dirancang untuk mendorong transaksi ulang tanpa menggerus margin. Terapkan tiket stempel kertas dengan skema beli 8 gratis 1. Berikan promo happy hour pada jam sepi yaitu pukul 3 sampai pukul 5 sore berupa hemat 3 potong dengan harga lebih rendah. Tawarkan kupon tetangga untuk pelapak sekitar sehingga terjadi saling rujuk. Siapkan paket bundel dengan minuman teh hangat yang memiliki biaya bahan rendah namun persepsi nilai tinggi. Penetapan harga berbasis nilai membantu menjaga laba. Gunakan 3 tingkatan. Harga satuan Rp12.000, paket hemat Rp33.000 untuk 3 potong, paket keluarga Rp52.000 untuk 5 potong. Tambahkan topping premium seperti gula aren kental dan kelapa sangrai dengan tambahan Rp3.000 per potong. Strategi ini menaikkan nilai transaksi rata-rata tanpa menambah waktu produksi secara signifikan. Layanan cepat dan ramah berperan sebagai mesin konversi. Tetapkan target waktu layanan maksimal 2 menit per transaksi. Bagi alur kerja menjadi 4 stasiun yaitu penyapan adonan, pemanggangan, pendinginan gantung, dan serah terima. 1 orang fokus di cetakan, 1 orang di finishing dan kasir. Gunakan skrip sapaan dan kalimat ajakan sederhana. Contoh ajakan yaitu paket 3 potong lebih hemat. Terapkan pembayaran non-tunai dengan kode pindai agar antrean tidak melambat. Kemitraan lokal memperluas jangkauan tanpa biaya tinggi. Titip jual di kedai kopi lingkungan sekitar pada jam pagi. Pasok 20 potong sebagai uji coba selama 3 hari dengan konsinyasi sederhana. Bila tingkat penjualan minimal 70%, lanjutkan pasokan reguler. Siapkan label dengan tanggal produksi dan saran konsumsi agar standar kualitas terjaga. Anggaran pemasaran harian bersifat ringan namun konsisten. Alokasikan Rp150.000 untuk sampel cicip pada jam buka dan menjelang sore. Berikan potongan waffle kecil kepada 20 calon pembeli pertama dan kepada anak-anak yang datang bersama orang tua. Efek rasa pertama yang renyah memicu keputusan spontan. Tambahkan Rp50.000 untuk iklan lokasi jarak dekat pada platform peta dan media sosial selama akhir pekan. Fokus pada radius 2 km dengan kata kunci jajanan pandan, waffle crispy, pusat kuliner malam. Proyeksi pendapatan mengikuti pola jam ramai. Target minimal 300 potong per hari pada hari kerja dan 400 potong pada akhir pekan. Dengan harga rata-rata yang terangkat oleh paket dan topping, nilai transaksi rata-rata dipatok Rp14.000 per potong. Estimasi omset harian pada hari kerja mencapai Rp4,2 juta. Dengan biaya pokok bahan sekitar 45% serta biaya operasional harian Rp800.000, laba bersih harian berada di kisaran Rp1,8 juta. Angka ini bersifat adaptif tergantung lokasi dan kepadatan arus pembeli. Pengukuran kinerja dilakukan setiap akhir hari. Catat jumlah potong terjual per jam, jumlah paket per jenis, presentase penggunaan topping, waktu pelayanan terlama, dan stok sisa.
Bila rasio paket keluarga masih rendah, perbaiki ajakan penjual di titik kasir. Bila antrean kerap melambat, tambah rek gantung sehingga proses pendinginan tidak menjadi hambatan. Terus lakukan perbaikan kecil yang berdampak langsung pada kecepatan dan kenyamanan pelanggan. Skala usaha bertahap dijalankan setelah konsistensi penjualan 30 hari. Reinvestasikan 30% laba bulanan untuk menambah satu set cetakan, memperbaiki pencahayaan dan memperluas titik penjualan sementara di lokasi acara mingguan. Ketersediaan tenaga cadangan dilatih dengan standar operasi singkat agar kualitas rasa dan tekstur tetap sama pada seluruh shift. Operasional rumahan mengikuti prinsip yang sama, produksi dilakukan di pagi hari, penyelesaian topping dilakukan menjelang pengiriman dan distribusi dilakukan melalui mitra antar lokal pada 2 gelombang yaitu siang dan sore. Paket keluarga menjadi andalan untuk pesanan acara kecil. Sertakan kartu kecil berisi cerita singkat tentang bahan pilihan dan cara menyajikan agar tetap renyah, sehingga nilai merek meningkat. Inilah rangkaian strategi yang membuat arus pelanggan stabil, nilai transaksi naik, dan biaya terkendali. Eksekusi yang disiplin menghasilkan keuntungan harian yang konsisten tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu. Terima kasih telah menyimak pembahasan lengkap mengenai strategi usaha waffle crispy pandan. Semoga penjelasan tentang konsep bisnis, modal, perhitungan laba, dan strategi pemasaran ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda yang ingin memulai usaha kaki lima atau rumahan dengan potensi keuntungan tinggi. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan dan berbagi pengalaman Anda dalam menjalankan usaha kuliner. Jangan lupa tekan tombol suka agar algoritma dapat membantu lebih banyak orang menemukan informasi berharga ini. Dan pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar ide bisnis, strategi penjualan, serta resep praktis dengan peluang keuntungan nyata. Terus ikuti konten kami karena setiap ide kecil bisa menjadi awal dari kesuksesan besar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembahasan bisnis berikutnya.